Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Rasa kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dari orang-orang bertopeng yang bergegas ke aula. Udara di aula menjadi seperti tsunami, tiba-tiba melambai dengan kuat. Seiring dengan suara swooshing yang menggelegar, udara di aula berguling dan melingkar dalam sungai, saling menghancurkan seperti ratusan ular yang merajalela. Furnitur logam berat di aula digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Kaki meja dan kursi menggaruk lantai, mengeluarkan suara kisi teredam. Garis simbol mantra pertahanan menyala di lantai, menghasilkan kilau api yang menyilaukan ketika furnitur itu bergerak melintasi lantai. Yang kuat. Si Wenming tiba-tiba muncul di samping Ji Hao, tanpa dia tahu ketika dia berjalan. Posisi berdiri si Wenming tepat di antara Ji Hao dan orang-orang bertopeng itu. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang akan dilakukan orang-orang bertopeng itu, mereka harus mengalahkan si Wenming sebelum mereka mencapai Ji Hao. Tidak seperti manusia, Ji Hao melepaskan kekuatan spiritualnya, menyebar gelombang demi gelombang seperti air, dengan cepat menabrak getaran kekuatan roh yang dilepaskan dari orang-orang bertopeng itu. Setelah kedua jenis kekuatan spiritual ini bersentuhan, ledakan teredam seperti guntur dihasilkan dari udara. Getaran kekuatan roh yang dilepaskan dari orang-orang bertopeng ini murni dan fleksibel, seganas badai, berubah-ubah namun mengandung kekuatan yang tak terukur. Entah bagaimana, Ji Hao merasakan bahwa sifat getaran kekuatan spiritual mereka dingin dan tegang, seperti elang yang melayang di langit, mencari mangsa. Itu tampak jahat, dan tampaknya memandang rendah semua makhluk hidup. Penyihir manusia hampir tidak belajar memanipulasi kekuatan spiritual mereka. Bahkan Magus Pries manusia, yang pandai melemparkan semua jenis sihir dan kutukan hanya memiliki keterampilan memanipulasi kekuatan roh yang sederhana dan primitif. Para Magus Pries ini lebih mengandalkan alat, seperti harta sihir yang kuat, altar, mantra aneh, dan jiwa makhluk purba yang jatuh. Dilihat dari getaran kekuatan roh yang begitu kuat dan terkendali dengan baik, orang-orang bertopeng ini jelas bukan manusia. Ji Hao mengerang teredam, jiwanya bergetar intens, yang membuat tubuhnya sedikit bergoyang. Sementara itu, pemimpin pria bertopeng itu tiba-tiba gemetar juga. Jangan membuat masalah, pergi saja. Si Wenming berpengalaman. Dia tidak mau memulai konflik melawan orang-orang ini tanpa alasan. Mata langit bulan purnama sudah ada di tangan Ji Hao. Selanjutnya, mereka harus melaksanakan rencana Ji Hao secepat mungkin, alih-alih berdebat atau bertarung melawan orang-orang bertopeng yang tiba-tiba menerobos masuk. Dengan temperamen si Wenming, jika orang-orang ini masih menolak untuk menyerah dan bahkan mengejar Ji Hao dan dirinya sendiri, dia akan dengan kasar mengajari orang-orang ini bagaimana bersikap sopan dan sopan. Namun, jika orang-orang ini tidak melakukan apa-apa selain hanya mengucapkan beberapa kata-kata yang memprovokasi, si Wenming sebagian besar akan memilih untuk menuangkan minyak ke perairan yang bermasalah. Ji Hao mengangguk, setuju dengan si Wenming. Orang-orang bertopeng ini sepertinya datang untuk mata langit bulan purnama, tetapi si Wenming dan Ji Hao tidak perlu mengatakan apapun kepada orang-orang ini. Untuk menyelamatkan orang-orang keluarga dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, yang membuatnya tidak menyia-nyiakan waktu untuk orang-orang bertopeng ini. Baik si Wenming dan Ji Hao memilih untuk berbaring, bersiap untuk pergi secepat yang mereka bisa. Namun demikian, Aoli dan Feng Qinxin memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda. Naga sombong sementara burung Phoenix bangga, mereka selalu menjadi yang memprovokasi. Kapan ada yang punya nyali untuk memprovokasi mereka langsung ke wajah mereka? Setelah pemimpin orang-orang bertopeng itu menyelesaikan jeritan pertama, Aoli telah menggelegar sementara sepasang tanduk naga di kepalanya bersinar terang, dan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, Aoli tumbuh sekitar 3 meter lebih tinggi dan menjadi raksasa kokoh dengan kepala naga. Menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah, tekanan yang luar biasa dan tak terbendung meraung ke segala arah seperti tsunami, langsung membuat udara gelisah di aula semakin bergejolak. Potongan besi bentrok satu sama lain sesaat, saat kilauan api menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam aula yang luas.
Aliran cahaya berapi-api melintas di udara dan bahkan menyapu orang-orang di aula. Makhluk roh berlapis baja berat, yang memiliki tubuh pria dan kepala harimau, perlahan berdiri dan menggeram dengan suara dingin, "Kami tidak memiliki mata itu, saudaraku, jangan masuk ke dalam masalah, pergi." Dengan cara yang rumit, orang-orang yang tinggal di aula semuanya melirik sekelompok pria bertopeng yang tiba-tiba menerobos masuk. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan semua ini. Oleh karena itu, mereka mengutuk dengan suara rendah sambil dengan cepat bergerak menuju beberapa pintu keluar aula. Aoli tertawa terbahak-bahak ke arah langit, lalu membuka mulutnya dan melepaskan petir keruh. Dia kemudian dengan keras menunjuk orang-orang bertopeng itu dan berkata, "Saya memiliki mata langit bulan purnama, apa yang ingin Anda lakukan?" Feng Qinxin dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata dengan hambar, "Kamu orang-orang pengecut yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu, harta itu adalah milik kita sekarang. Anda harus kembali ke tempat Anda berasal. Apakah ini tempat bagimu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan?" Sekelompok besar orang bergegas masuk dari pintu lain. Semua orang ini berpengaruh di pasar Chiban, karena mereka adalah tetua yang kuat yang dikirim oleh semua kekuatan yang mendirikan pasar Chiban. Biasanya, para tetua yang ditempatkan di pasar Chiban ini bertanggung jawab atas semua jenis urusan administrasi. Di antara para tetua ini, beberapa adalah naga, burung phoenix, makhluk roh, dan bahkan makhluk non-manusia. Secara total, lebih dari 100 tetua bergegas masuk dengan penjaga mereka. "Apa yang terjadi? Siapa yang berani main-main di sini? Ada apa?" kata seorang pria tua klan Xiu dengan rambut putih dengan nada kasar. Di antara pria bertopeng berjubah hitam itu, seorang pria pendek melepas topengnya dan menunjukkan wajahnya. Berdasarkan penampilannya, dia adalah pria klan Xiu. Pria klan Xiu ini dengan cepat berjalan ke tetua klan Xiu itu, lalu merendahkan suaranya dan membisikkan beberapa kalimat dalam bahasa rahasia. Penampilan tetua itu sedikit berubah, lalu dia menggeram marah, "Apa hubungannya dengan kita? Pasar Chiban adalah tempat untuk transaksi yang adil. Karya itu sudah terjual. Adapun dari manapun asalnya, itu tidak ada hubungannya dengan kita." Sekali lagi, suara dingin dan serak itu naik, "Itu bukan urusanmu. Kami di sini untuk siapapun yang memiliki mata langit bulan purnama sekarang." Mata langit bulan purnama, ini adalah penghujatan terhadap garis keturunan bulan purnama yang mulia. Mata tidak bisa mendarat di tangan ras alien, ia harus kembali ke bulan purnama. Aoli tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Ha! Apakah Anda orang bulan purnama? Tapi harta karun itu sudah ada di tangan kita. Kami telah membayarnya, jadi itu milik kami. Tidak ada yang bahkan bisa mengambil sepotong besi pun dari penyimpanan jenis naga kita, tidak ada." Di antara sekelompok pria bertopeng, seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 6 meter dan telah melepaskan rasa kekuatan yang kuat mendengus mencemooh. Dia kemudian diam-diam melangkah dan menempuh jarak lebih dari 600 meter. Selanjutnya, dia mengangkat tinju kanannya, dengan keras menghantam dada Aoli seperti palu besar. Aoli meraung sambil mengayunkan tangannya ke belakang, menggenggam sepasang bila emas yang muncul tiba-tiba di udara, terbungku kabut ungu. Mencengkeram gagang sepasang bilah, Aoli memutarnya dengan keras ke depan. Setelah ledakan yang menggelegar, dua lolongan melengking terdengar. Aoli dikirim terbang mundur dengan dadanya dilubangi oleh pria kekar itu sementara pria kekar itu memiliki pedang Aoli yang diretas ke tubuhnya, meninggalkan dua tebasan setinggi tulang di dada dan perutnya. Keduanya terluka parah. "Mata langit bulan purnama, bagikan saja," kata suara dingin dan serak itu, "siapapun yang berani menyembunyikannya, akan mati." "Aku suka rasa sakit ini." Aoli menggeram bergema sementara dadanya yang berlubang menonjol dengan cepat, dan tulang dadanya yang patah pulih dengan cepat. Berpartisipasi dalam penawaran di lelang ini dengan Feng Qinxin, Aoli hanya mengenakan setengah baju besi, yang lebih merupakan dekorasi daripada baju besi sejati. Sekarang, baju besi itu sudah hancur oleh pukulan yang mendarat di dadanya sebelumnya. Aoli terkekeh dengan sepasang mata merah bersinar saat baju besi berat skala naga yang biasanya dia kenakan di medan perang muncul dari tubuhnya, dengan cepat dan otomatis menutupinya. Dia sedikit memegang sepasang pedang sambil menyeringai ke arah pria kekar itu, yang sekarang dada dan perutnya basah kuyup oleh darah, dan berkata, "Pukulan berat yang bagus, kamu memang orang yang kuat. Ayo,
Biarkan aku, pangeran kesembilanmu, memberimu pelajaran. Kamu akan belajar bahwa kamu tidak akan pernah menyinggung orang-orang jenis naga kita lagi. Pria kuat berjubah hitam itu tersentak dengan suara yang dalam. Saat ini, dua tebasan berdarah yang disebabkan oleh pedang Aoli telah pulih. Namun, sepasang pedang Aoli seharusnya menjadi salah satu potongan yang dia temukan di dunia Pansi. Mereka tampaknya memiliki semacam efek magis yang mengubah darah yang mengalir keluar dari luka pria kekar itu menjadi butiran kristal merah darah, tergantung di pakaiannya dan membuatnya terlihat cukup menakutkan. Pria berjubah hitam itu meraung dalam-dalam, lalu merobek jubahnya sendiri dan bahkan menyeret topengnya sendiri. Tiga mata merah darah bersinar terang di wajahnya sementara baju besi merah darah muncul dari tubuhnya, menutupi tubuhnya bersama dengan serangkaian dentang. Pedang berat sepanjang 6 meter muncul di tangan pria kekar ini. Perlahan mengayunkan pedang, pria ini memandang Aoli, mencibir dan berkata, pisau tajam yang bagus. Saya Apelo dari Haimun. Ji Hao mengangkat alisnya. Dari di Luolang, dia mengetahui bahwa kaisar saat ini yang berkuasa di Bulan Tinggi berasal dari keluarga A. Keistimewaan prajurit Bulan Tinggi adalah bertarung. Mereka telah mengeksplorasi potensi tubuh mereka hampir ke tingkat yang ekstrim, yang memungkinkan bangsawan Haimun Yu Clan menjadi satu-satunya di antara semua cabang dari seluruh klan Yu yang bisa dan berani melakukan pertempuran jarak dekat melawan musuh mereka. Belum lagi yang lain, hanya bentuk tubuh Apelo yang setara dengan raja pertempuran klan Jia kelas atas itu. Dia tinggi, berotot dan kuat, dan tampak seperti beruang. Dibandingkan dengan bangsawan klan Yu lainnya, yang sebagian besar langsing, dia adalah ekstrim lainnya. Apelo, bulan tinggimu memiliki hubungan yang baik dengan bulan purnama. Prajurit bulan tinggi pandai dalam pertempuran jarak dekat, sedangkan prajurit bulan purnama ahli dalam serangan jarak jauh. Anda adalah mitra terbaik di medan perang. Kali ini, kamu datang untuk membantu bulan purnama, bukan? Ji Hao berjalan dari belakang si Wenming, menuju Apelo dengan langkah besar. Dia memutar telapak tangan kirinya dan membiarkan mata langit bulan purnama melayang di tangannya dan berkata, mata langit bulan purnama yang kamu cari bersamaku. Saya meminta Pangeran Aoli dan Tuan Muda Feng untuk membelikannya untuk saya. Karena itu, saya berhutang besar kepada mereka. Aoli menyeringai dan berkata, hehe, kamu berhutang kepada kami, dan kamu harus membayarnya kembali. Anda harus membayar ratusan, ribuan kali lebih banyak. Kalau tidak, Anda hanya memberikan mata itu kepada kami. Feng Qinxin dengan dingin dan sedikit mendengus sambil mengangkat dagunya dan melemparkan Ji Hao ke samping, pandangan mengancam. Dengan sikap ini, dia memberitahu Ji Hao bahwa jika dia tidak bisa membayar kembali dengan ratusan, ribuan kali lebih banyak dari jumlah yang baru saja mereka bayarkan untuk mata ini, dia tidak akan pernah memaafkannya dengan mudah. Ji Hao terkekeh dan mengemasi mata langit bulan purnama itu, dengan tenang berdiri di tempat sekitar 100 meter dari Apelo. Pangeran Aoli benar, kami telah membeli ini dengan uang asli, jadi ini adalah harta kami sekarang. Tidak peduli alasan atau alasan apa yang Anda miliki, Anda tidak dapat mengambil kembali harta karun ini. Ini pasar Ciban, jangan melanggar aturan tempat ini. Oleh karena itu, kamu harus kembali ke tempat asalmu. Baru saja, Aoli tiba-tiba mencabut bilahnya dan melukai Apelo, yang sebenarnya bisa dihitung sebagai serangan diam-diam. Ji Hao jelas menyadari fakta bahwa jika Aoli dan Apelo benar-benar memulai pertarungan mematikan, Aoli menang dalam hal kekuatan fisik, tetapi tidak pernah bisa menyaingi Apelo dalam hal keterampilan bertarung. Hasil pertarungan antara Aoli dan Apelo bisa jadi Apelo terluka parah sementara Aoli terbunuh. Ji Hao tidak menginginkan masalah besar. Oleh karena itu, dia hanya menonjol dan menunjukkan aturan pasar Ciban. Sekelompok tetua pasar Ciban mulai berbicara juga, dengan keras menuduh Apelo dan pria bertopeng lainnya berjubah hitam. Ini adalah pasar Ciban, pasar aman yang didirikan di Gunung Ciban oleh banyak kekuatan bersama-sama. Setiap hari, sejumlah besar barang dan uang akan mengalir di tempat ini, menghasilkan keuntungan besar bagi semua kekuatan di balik pasar ini. Tentunya, kekuatan ini tidak akan memungkinkan siapapun untuk melanggar aturan pasar ini. Anda mengambil kembali uang Anda. Mata langit bulan purnama harus dibagikan kepadaku, kata suara dingin dan serak itu. Seorang tetua jenis naga menonjol dan berkata dengan keras dan kasar, tidak ada aturan seperti itu.
Full Moon Sky sudah terjual, dan tidak ada yang bisa memaksa para tamu pasar Chiban kami untuk mengembalikan harta karun yang mereka beli melalui prosedur standar. Kecuali Anda ingin melawan seluruh Chiban Mark T. Banyak tetua pasar Chiban, yang merupakan pemimpin kekuatan di belakang pasar Chiban, melangkah keluar satu demi satu. Banyak dari mereka mengenakan topeng, tetapi mereka masih tanpa kendali melepaskan indera kekuatan mereka. Ji Hao menyipitkan matanya, diam-diam merasakan kekuatan orang-orang ini. Bagus, di antara orang-orang ini, Wan dapat menemukan makhluk non-manusia dari semua 12 cabang klan Yu, orang-orang klan Jia dan orang-orang klan Xiu. Banyak dari makhluk non-manusia ini sangat kuat. Indera kekuatan mereka yang dilepaskan seberat gunung, misterius seperti lautan, dan bahkan Ji Hao tidak tahu persis seberapa kuat mereka. Wajah Apollo berubah, sedikit cemberut. Tapi pemilik suara dingin dan serak itu tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa lama, suara dingin dan serak itu berkata perlahan, ini adalah penghujatan terhadap bulan purnama kita. Mata ajaib roh nenek moyang kita dibuat menjadi harta ajaib dan dijual oleh yang lain. Ini adalah tantangan bagi bulan purnama kita. Ji Hao memandang hambar pada pria bertopeng ini dan menjawab, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami baru membeli harta karun dari lelang di pasar Chiban sesuai dengan aturan pasar ini. Kamu harus mengejar siapapun yang menghujat kamu, seperti orang yang membuat harta ini. Pria bertopeng itu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berteriak dengan suara bernada tinggi. Seorang pelo, bunuh dia. Saya akan mengambil semua tanggung jawab. Seorang pelo langsung melompat. Sementara itu, tubuhnya mengalami transformasi yang sangat aneh, dari tubuh berdaging menjadi kristal. Dia sepertinya terkondensasi dari semacam energi murni, seluruhnya perak dengan kilau merah darah yang samar. Seorang pelo meraung melengking sambil dengan cepat menerjang pedang berat itu dengan kedua tangannya. Ujung pedang memunculkan aliran cahaya tipis dan hitam sambil diam-diam menusuk ke arah titik di antara alis Ji Hao. Prajurit Bulan Tinggi dikenal sebagai prajurit paling kuat di antara seluruh non-umat manusia, karena pemahaman mereka tentang keterampilan bertarung hampir mencapai tingkat Dao. Dengan menerjang tiba-tiba sederhana, Apollo membuat Ji Hao merasa bahwa seluruh dunia sekarang adalah musuhnya, dan seluruh langit bahkan telah berubah menjadi pedang yang luar biasa, memotong tepat ke arah kepalanya. Di mata Ji Hao, seluruh dunia telah menghilang, dan hanya pedang panjang ini yang tetap ada. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat sekarang adalah aliran tipis cahaya hitam yang dibawa oleh ujung pedang. Mati, raungan dingin tanpa ampun terjepit dari jahitan di antara gigi Apollo. Cahaya pedang tepat di depan mata Ji Hao saat senyum ganas muncul di wajah Apollo. Ji Hao menyipitkan matanya, sementara itu, dari semua 129.600 meridian lebar seperti sungai, dan dari jutaan lebih titik akupuntur magus yang kuat dan luas, kekuatan matahari yang murni dan padat tiba-tiba terkompresi. Dikompresi dan dikendalikan, kekuatan matahari yang terkandung dalam tubuhnya, yang berkali-kali lebih besar dari kekuatan yang dimiliki oleh Raja Penyihir tingkat puncak mana puncak, dikompresi menjadi tempat kecil pada saat ini. Tidak berwujud dan tidak berbobot, bintik kecil gelap seperti tinta itu dipenuhi dengan kekuatan matahari, tampak seperti lubang hitam yang akan melahap segala sesuatu di dunia. Namun, karena kekuatan matahari, itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dari waktu ke waktu. Tubuh Ji Hao yang tinggi dan kuat bahkan telah menyusut sedikit. Otot-ototnya tiba-tiba menyusut, yang membuatnya terlihat kurus seperti tidak memiliki apa-apa di antara kulit dan tulangnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kerangka yang tampak menakutkan. Sepasang matanya telah berubah menjadi murni emas, menyala dengan mengamuk. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan penuh gairah yang mengandung kekuatan hidup yang tak ada habisnya namun memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan melonjak keluar dari rongga matanya dalam aliran besar. Dalam sepasang mata emas ini, serangan pedang yang diluncurkan oleh Apollo sepertinya tidak lagi sempurna. Kekuatan roh primordial Ji Hao telah dikonsumsi dengan cepat. Untuk meluncurkan gerakan Sky Opening, dia harus mengaktifkan kekuatan roh primordialnya untuk mencari, yang tersembunyi itu, memahami kelemahan musuh dan kemudian menyerangnya. Di mata Ji Hao, serangan pedang yang tampaknya alami dan halus, hampir sempurna yang diluncurkan oleh Apollo ini memiliki 9 kelemahan.
Saat itu, ketika Ji Hao pertama kali mempelajari gerakan Sky Opening dari pria misterius itu, setiap kali dia hampir tidak bisa menemukan satu kelemahan dari serangan yang diluncurkan oleh musuhnya, itu juga menggunakan semua kekuatan jiwanya. Tapi sekarang, dia telah menumbuhkan roh primordial dan hampir mencapai benih Dao. Bahkan menghadapi makhluk kuat seperti Apollo, dia sekarang bisa menemukan 9 kelemahan serangan. Seiring dengan serangkaian suara berderit tulang, lengan kanan kurus Ji Hao terangkat. Di dalam tubuh Ji Hao, titik kecil itu tiba-tiba menyusut lagi. Pada saat yang sama, 9 simbol mantra-mantra dan dengan 9 kata rahasia melintas di tepi tempat kecil itu, lalu dengan cepat bergabung dengannya. Mengikuti suara dengungan yang dalam, titik kecil itu meledak, melepaskan gelombang aliran udara yang ganas, menukik keluar lapis demi lapis. Aliran udara yang kuat mengembun menjadi 9 simbol mantra dan dengan 9 kata rahasia, dengan cepat bentrok satu sama lain, melahap satu sama lain dan menyatu satu sama lain. Mereka akhirnya berubah menjadi siluet kecil kapak, meraung ke lengan kanan Ji Hao bersama dengan kekuatan besar yang tak terbendung. Lengan kanan Ji Hao langsung tumbuh sekitar 3 meter lebih panjang. Sementara itu, tulang, meridian, dan kulitnya semuanya sesaat diperkuat oleh kekuatan besar itu. Lengannya yang bengkok, terutama panjang, ini mulai mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menjadi setebal pinggang Apollo. Setiap pori-pori lengan itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menusuk mata. Tiba-tiba, cahaya keemasan berubah menjadi api emas yang membungkus lengannya sambil menyala-nyala. Gerakan pembukaan langit dan gerakan pemisahan bumi diluncurkan secara bersamaan. Ji Hao mengunci kekuatan roh primordialnya, yang hampir terkuras, di titik terlemah dari kekuatan pedang yang dilepaskan oleh Apollo. Entah bagaimana, titik terlemah itu juga merupakan tempat yang paling ganas dan paling vital. Semua orang di tempat kejadian merasa bahwa gerakan Ji Hao aneh ketika dia melancarkan serangan balik, seolah-olah dia memiliki senjata yang tidak terlihat, pendek, dan berat yang digenggam di tangannya. Alih-alih meninju Apollo dengan tinjunya, Ji Hao lebih seperti meretas dengan keras ke arah kekuatan pedang yang diluncurkan oleh Apollo, dengan senjata tak terlihat di tangannya. Serangan balik diluncurkan dengan cepat. Gerakan Sky Opening dan Earth Splitting dikombinasikan dengan sempurna. Serangan balik ini telah menghabiskan semua kekuatan bintang roh Ji Hao, kekuatan fisik, dan kekuatan roh primordial itu adalah serangan penuh. Udara di aula mulai berkumpul menuju tinju Ji Hao saat tubuhnya menyusut, dan ketika dia melancarkan serangan balik ini, aula besar sudah dikosongkan, tanpa satu pun aliran udara atau kekuatan alam yang tersisa di dalamnya. Bahkan cahaya mutiara di langit-langit itu telah sepenuhnya diserap oleh tubuh Ji Hao. Aula besar telah jatuh ke dalam kegelapan murni, dan bahkan ruang dipelintir oleh kekuatan aneh yang dilepaskan dari tubuh Ji Hao. Orang-orang di aula tidak bisa melihat apa-apa, mereka juga tidak bisa merasakan apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Semua orang sekarang memiliki ilusi bahwa mereka semua telah kembali ke kekacauan prasejarah dunia Pangu, dan terbungkus benih dunia Pangu, tanpa langit atau bumi, waktu, arah, atau elemen alam. Mereka merasa seperti berdiri dalam kekacauan yang murni dan tak terbatas, tanpa mengetahui tanggalnya, tanpa merasakan lingkungan sekitar dan keberadaan mereka sendiri. Hanya ketika Sein Pangu meluncurkan gerakannya pembukaan langit dan pemecahan bumi, dunia ini bisa menjadi dunia sejati dan ruang ini bisa memiliki makna sebenarnya. Dalam kegelapan yang murni dan dalam ini, kekuatan pedang Apollo berputar, runtuh dan menghilang, benar-benar menghilang ke udara. Keterampilan pedangnya hampir mencapai level Dao, tetapi masih jauh dari Dao yang sebenarnya. Tapi di satu sisi, langkah yang diluncurkan oleh Ji Hao sebagai serangan balik ini sudah menjadi Dao. Ketika Ji Hao memegang tinjunya, pria misterius itu muncul di ruang spiritualnya. Dia membuat gerakan yang sama persis seperti yang dilakukan Ji Hao, sedikit memegang tangan kanannya sambil dengan lembut menggambar busur yang sempurna dan tajam di udara. Gerakan Ji Hao tidak sempurna, tetapi saat pria misterius itu melakukan gerakan yang sama di ruang spiritualnya, gerakan Ji Hao menjadi halus dan sempurna, seperti Dao Agung Pamungkas, tanpa cacat apapun. Jejak gerakan tangannya telah terpatri dalam semangat primordial Ji Hao, yang tidak pernah bisa dia lupakan. Saat lengan kanannya bergetar, tinju Ji Hao menabrak pedang Apollo.
Diikuti dengan dentang keras dan jelas, pedang berat itu dihancurkan oleh tinju telanjang Ji Hao. Selanjutnya, tinju Ji Hao, yang sepertinya tidak berbobot, mendarat di perut bagian bawah Apollo. Tinjunya dengan aneh dan cepat bergetar 9 kali ketika mencapai baju besi Apollo. Gerakan Earth Splitting, yang diluncurkan dengan semua kekuatan fisik dan kekuatan rohnya, memungkinkannya untuk meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, yang bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu kali lebih besar dari kekuatan biasanya. Armor merah darah yang dikenakan oleh Apollo pecah berkeping-keping bersama dengan dentang keras lainnya. Potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dari baju besi berteriak ke segala arah, sementara tinju Ji Hao yang tampaknya tidak berdaya dan lembut berdebar di perut bagian bawah Apollo dan menghasilkan ledakan yang menggelegar. Seorang pelau dikirim terbang mundur sambil muntah darah. Tubuhnya terbelah dari pinggangnya, saat dia dihancurkan menjadi dua oleh pukulan yang diluncurkan oleh Ji Hao ini. Tidak, orang-orang bertopeng yang telah bergegas ke aula sebelumnya berteriak secara bersamaan. Sialan, itu. Sepasang pedang di tangan Aoli berdentang di tanah saat dia menggeram dengan wajah bengkok. Apakah saya melihat hantu? Feng Qinxin dengan elegan mengutak-atik pita merah dan 9 lonceng. Tetapi melihat hasil menakutkan dari pukulan yang diluncurkan oleh Ji Hao ini, dia sangat terkejut sehingga dia hampir memasukkan lonceng itu ke dalam mulutnya sendiri. Setelah meluncurkan pukulan ini, Ji Hao hanya merasa bahwa setiap sel tubuhnya telah dikuras dan dikosongkan, dan semua kekuatan serta kekuatannya telah habis. Kakinya bahkan melunak, dan dia hampir pingsan. Namun demikian, dia segera membuat gerakan Everything Grows, sedikit menggetarkan tubuhnya sambil menggambar lingkaran sempurna di udara dengan kedua tangannya. Kekuatan alam yang tak ada habisnya melonjak dari segala arah, menyembur ke tubuh Ji Hao dalam aliran besar dan cepat. Kuali kecil berbentuk bulat 5 warna di perut bagian bawah Ji Hao mulai menelan kekuatan alam tanpa batas, tanpa henti melepaskan aliran besar kekuatan matahari dan menyuntikkannya ke seluruh tubuh Ji Hao. Perlahan, Ji Hao mengeluarkan aliran api keemasan dari mulutnya, setelah itu, tubuhnya yang kurus langsung membengkak kembali. Dalam rentang waktu hanya 1 napas, kekuatan yang dikonsumsinya telah pulih setidaknya 70%. Guntur gemuruh datang dari tubuhnya. Setelah serangan penuh yang melelahkan, dia mengisi kembali dirinya dengan kekuatan alami melalui gerakan Everything Grow. Akibatnya, dia secara mengejutkan mencapai tingkat ketiga dari metode kultivasi magis dengan 9 putaran. Kekuatan fisiknya sekarang 8 kali lebih besar dari sebelumnya. Orang-orang bulan, purnama datang dengan sangat tergesa-gesa dan pergi dengan panik. Seorang pelau dihancurkan menjadi 2 oleh Ji Hao dengan 1 pukulan, dan hampir terbunuh di tempat. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Ji Hao telah membuat kelompok orang bulan purnama menjadi sangat panik. Akhirnya, orang-orang itu memberikan beberapa kata mengancam lalu pergi dengan tergesa-gesa. Para tetua pasar Chiban tidak banyak bicara tentang ini. Terlalu banyak barang curian yang bisa ditemukan di pasar ini. Akibatnya, sesekali, pemilik asli barang curian ini dengan marah datang dengan sekelompok orang untuk harta curian mereka. Para tetua pasar Chiban sudah cukup melihat hal-hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan menganggap ini terlalu serius. Ji Hao mengemas mata langit, lalu memulai pembicaraan panjang dengan Si Wenming, Aoli dan Feng Qinxin. Percakapan itu berlangsung sepanjang malam. Setelah itu, Ji Hao mengubah penampilannya lagi dan diam-diam meninggalkan pasar Chiban, menuju ke utara. Sementara itu, Si Wenming kembali ke kota Puban dengan kecepatan tertingginya, sementara Aoli dan Feng Qinxin sama-sama mengirim pesan ke keluarga mereka, meminta bantuan. Karena kesepakatan yang dibuat oleh Ji Hao dan Di Luolang, banyak orang mulai mempersiapkan sesuatu. Tuan Gagak berubah menjadi gagak hitam yang tampak biasa, bersembunyi lemah di lengan baju Ji Hao tanpa mengulurkan kepalanya. Sepasang ular api mengecilkan tubuh mereka menjadi seukuran cacing tanah, masing-masing melingkar di atas kaki Mer. Crow sambil hanya beristirahat. Sepanjang jalan, Ji Hao telah melemparkan sihir khusus, yang memungkinkannya bergerak bebas di bawah air. Melalui beberapa sungai yang mengalir deras yang berasal dari Gunung Chiban, dia dengan cepat bergerak ke utara. Kekuatan tersembunyi dari jenis naga sangat luar biasa, terutama di antara makhluk air, pengaruh jenis naga bahkan sebesar keluarga Gonggong. Di beberapa sungai besar ini,
jenis naga telah diam-diam membangun ratusan istana bawah laut rahasia. Dengan tablet Aoli yang mewakili identitas pemiliknya, Ji Hao telah meminjam beberapa formasi sihir teleportasi milik jenis naga selama perjalanannya. Formasi sihir teleportasi ini sebagian besar menghemat waktunya, sehingga dia mencapai sisi paling selatan kota Liangzhu dalam waktu 3 hari. Hutan itu berkembang pesat. Tanaman air hijau tua berkibar cepat di sungai, seperti rambut panjang makhluk air misterius. Ji Hao mendorong beberapa tanaman besar ke samping dan diam-diam pergi ke darat. Dia melihat sekeliling sebentar, tidak menemukan siapapun di antara hutan lebat. Suara gemuruh yang dalam datang dari langit yang jauh. Ji Hao mengarahkan pandangannya ke arah itu dan melihat gunung terapung yang seluruhnya berwarna perunggu meluncur perlahan, bahkan menyentuh puncak pohon di hutan. Gunung terapung berukuran ribuan meter persegi itu tajam di puncaknya, dan memiliki puluhan gua berukuran berbeda di area puncak. Banyak prajurit budak jenis gelap ditunggangi naga berkepala dua dan bersayap, terbang masuk dan keluar. Ini harus menjadi pasukan patroli di bawah komando langsung pemerintah kota Liangzhu. Ji Hao secara kasar mengukur para prajurit itu dari kejauhan. Sekitar 10 prajurit klan Jia menjaga gunung terapung ini, memimpin hampir 1000 prajurit budak jenis gelap dan prajurit budak manusia dengan jumlah yang tidak diketahui. Ji Hao dengan cepat meninggalkan tepi sungai dan menginjak embusan angin, dengan cepat bergerak melintasi hutan saat jari-jari kakinya berdesir di rumput. Beberapa hari yang lalu, Di Luolang tunduk pada Ji Hao karena ketakutan, dan dengan sengaja atau tidak sadar memberitahu Ji Hao banyak rahasia non-manusia. Ditambah dengan informasi yang berasal dari Istana Majus yang diberikan oleh Si Wenming, Ji Hao telah mengetahui bahwa daerah sekitar kota Liangzhu dijaga ketat, yang berarti Ji Hao dapat dengan mudah ditemukan meskipun dia hanya sedikit ceroboh. Kota Liangzhu dihancurkan, dan kekuatan pengendali non-manusia sekarang di daerah sekitarnya telah dikurangi ke tingkat ekstrim. Tapi bagaimanapun juga, tempat ini adalah ibu kota dinasti Yu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Ji Hao masih tidak berani sedikit tidak hati-hati. Bergerak di hutan selama sekitar 2 jam, Ji Hao tiba-tiba berhenti. Dengan kekuatan spiritualnya yang diaktifkan, Ji Hao menemukan tongkat tipis kecil, hitam keemasan, di bawah semak-semak kecil. Sebagian besar tongkat setebal ibu jari dan sepanjang 3 kaki itu terkubur, hanya menyisakan bagian kecil, yang panjangnya kurang dari 1 inci, terbuka di udara. Tongkat hitam murni itu ditutupi tebal dengan simbol mantra rumit dari formasi sihir, dan beberapa potongan rubi kecil bertatahkan di atas tongkat, membentuk simbol berbentuk mata tegak. Ji Hao menahan semua kekuatannya, menghindari tongkat ini sambil mencoba yang terbaik untuk memperlambat. Tongkat semacam ini adalah penemuan khusus non-manusia. Non-manusia menghasilkan alat sihir yang tak terhitung jumlahnya dan melemparkannya ke seluruh dunia. Bahkan mereka sendiri tidak tahu persis berapa banyak alat sihir pemantauan sederhana seperti ini yang telah dibuang. Jika seseorang bergerak melewati tongkat seperti ini sambil melemparkan sihir atau hanya membuat suara yang sedikit lebih keras, tongkat itu akan segera diaktifkan dan memberikan alarm peringatan kepada makhluk non-manusia di kota Liangzhu. Daerah sekitar kota Liangzhu dijaga ketat dengan pasukan seperti gunung terapung dengan pasukan yang ditempatkan di atasnya, yang baru saja dilihat Ji Hao. Begitu alarm peringatan dikirim dari satu tempat, semua kekuatan militer non-manusia di sekitarnya akan langsung bergegas dan mengepung penyusup. Selama bertahun-tahun terakhir, cukup banyak kekuatan maju manusia yang terjebak oleh tongkat kecil seperti ini, dan dikepung bahkan sebelum mendekati kota Liangzhu. Dengan hati-hati bergerak maju, Ji Hao akhirnya keluar dari hutan ini. Sebuah gunung yang menjulang tinggi sekarang menghalangi jalannya. Ji Hao berputar-putar di sekitar gunung, menghindari beberapa regu patroli non-manusia, lalu menemukan sebuah gua di dekat lembah yang tenang. Berjalan ke dalam gua, Ji Hao mulai menyiapkan formasi sihir. Beberapa formasi sihir pertahanan didirikan, setelah itu, Ji Hao menutupi seluruh lembah dengan kabut yang dilepaskan dari kantong awan. Menyelesaikan semua ini, Ji Hao dengan santai mengeluarkan mata langit itu di dalam gua. Kembali ke pasar Chiban, Ji Hao tidak berani melakukan ini, karena dia takut ini akan menyebabkan kebisingan yang hebat. Dia juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan ini selama perjalanannya. Baru sekarang, ketika dia hampir mencapai tujuannya,
Ji Hao akhirnya punya waktu untuk mulai menggabungkan mata langit bulan purnama ini dengan tubuhnya. Mata langit panjangnya 2 inci, halus dan dengan kilau yang indah, sekeras berlian. Ji Hao memegang mata langit di tangannya dan samar-samar merasakan kekuatan menakutkan bersama dengan kekuatan hidup yang kuat. Meskipun mata ini sekarang telah dibuat menjadi harta ajaib, itu masih seperti makhluk hidup, bukan benda tak bernyawa. Orang tua, ini bukan jebakan, kan? Ji Hao memegang mata langit ini di tangannya, menatapnya untuk waktu yang lama lalu bertanya. Saya tidak berpikir begitu. Semua kesadarannya telah dihapuskan, tetapi jejak hidupnya, yang juga merupakan ingatannya, terpelihara dengan baik. Pria misterius itu menunjukkan sosoknya, dengan hati-hati menatap mata langit dan berkata, apa yang kamu takutkan? Bahkan jika kesadarannya masih ada di sana, itu akan menjadi kesiakannya karena berani melakukan hal jahat di depanku. Ji Hao meletakkan kekhawatirannya dan tersenyum mengangguk dengan gigi tergertak. Menurut panduan yang diberikan oleh orang-orang pasar Chiban, dia merobek bintik di antara alisnya dengan kuku ini, membuat tebasan berdarah sepanjang 2 inci, lalu meletakkan mata langit bulan purnama pada lukanya. Ketika mata langit bulan purnama pertama kali melakukan kontak fisik dengan darahnya, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ji Hao. Entah bagaimana, dia merasa seperti dia akan memiliki tampilan yang aneh. Benang sebening kristal dan transparan yang tak terhitung jumlahnya menjangkau dari mata langit setelah menyentuh darah Ji Hao, dengan cepat mengebor kulitnya. Di area antara alis Ji Hao, tengkoraknya sedikit berderit saat dipotong oleh benang itu. Sebuah lubang berbentuk rongga mata dengan cepat dipotong dari tengkorak Ji Hao. Seiring dengan rasa sakit yang tak tertahankan, mata langit bulan purnama perlahan menyatu dengan tubuh Ji Hao. Perasaan yang tak terlukiskan langsung muncul dari hatinya, yang membuat Ji Hao sangat sensitif, seolah-olah setiap sebutir debu dapat membangkitkan reaksi yang kuat dengan jatuh ke kulitnya. Di mata Ji Hao, warna seluruh dunia telah berubah. Segala sesuatu di dunia telah kehilangan warna aslinya. Dengan mata tegak di antara alisnya, Ji Hao melihat sifat sebenarnya dari kekuatan segalanya. Kekuatan alam yang berwarna-warni telah membentuk lautan yang indah dan berkembang sementara kekuatan alam yang kuat melonjak di sungai-sungai besar. Melalui mata langit, Ji Hao melihat lautan kekuatan alam yang tak terbatas, tanpa bentuk dan struktur yang nyata. Setiap jenis kekuatan alam gelisah, sepertinya menyambut tatapan Ji Hao. Ji Hao merasa bahwa kekuatan alam ini telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dia merasa bahwa dia sekarang dapat dengan bebas memanipulasinya secara alami seperti menggunakan lengannya sendiri, tanpa kesulitan, ketidaknyamanan, dan ketidakfleksibelan. Kekuatan api hangat dan kekuatan air dingin sekarang bisa hidup berdampingan. Kekuatan guntur yang dahsyat sekarang dapat bergabung dengan kekuatan bumi yang stabil, dan cahaya yang menyilaukan dapat bergabung dengan kegelapan yang dalam. Dengan kekuatan mata langit ini, semua jenis keajaiban, yang biasanya tidak bisa dibayangkan orang, sekarang dapat dicapai oleh Ji Hao. Ji Hao menjentikkan jarinya dan membiarkan aliran tipis benang sari merah melonjak keluar dari ujung jarinya. Benang sari ini dipadatkan dari daya api murni. Setelah itu, kelopak biru faro yang terkondensasi dari kristal es diam-diam mekar di sekitar benang sari. Kelopak kristal es dan benang sari api digabungkan dengan sempurna, tanpa konflik yang seharusnya terjadi antara api dan kekuatan es. Selanjutnya, benang sari api membakar kelopak kristal es itu, dan bunga biru tua mulai menyala tanpa suara. Kristal es hidup berdampingan dengan api, tepat setelah itu, sambaran petir yang sangat tipis dihasilkan di antara es dan api. Petir tipis itu selembut aliran air, mengalir di sepanjang kelopak bunga itu dan menciptakan batang bunga yang lembut. Pada uap sepanjang 3 kaki, kekuatan hijau berwarna hijau cerah, kekuatan beracun berwarna hijau tua, kekuatan bumi berwarna kuning, kekuatan logam berwarna putih dan jenis kekuatan alam lainnya berwarna emas menyilaukan, hitam murni, ungu cerah. Semua kekuatan alam ini mengembun menjadi banyak daun hidup, secara bertahap tumbuh keluar dari batang. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu juga diam-diam melihat bunga ini, yang dihasilkan oleh semua jenis kekuatan alam di dunia. Sungguh kemampuan yang menakutkan. Orang-orang bulan purnama ini, kemampuan mendominasi mereka untuk kekuatan dan energi alam.
Adalah naluriah, memuji pria misterius itu dengan tulus. Orang-orang dunia Pansi itu juga mampu mengendalikan kekuatan alam, tetapi masing-masing dari mereka hanya dapat dengan bebas dan akurat mengendalikan satu jenis kekuatan alam. Tidak seperti mereka, orang-orang bulan purnama ini dapat mengendalikan semuanya. Betapa menakjubkannya. Ji Hao mengangkat alisnya karena terkejut. Berdasarkan kata, luar biasa, kata pria misterius itu, kekuatan yang diperoleh Ji Hao setelah dia bergabung dengan mata langit pada tahap pertama telah mengejutkan pria misterius itu dengan cukup parah. Faktanya, kamu juga memiliki kekuatan sihir yang hebat, bukan? Tetap diam beberapa saat, rasa sakit yang dirasakan Ji Hao dari luka di antara alisnya semakin besar. Ji Hao menghilangkan bunga kekuatan alam, lalu bertanya pada pria misterius itu dengan nada alami. Pria misterius itu tidak menanggapi untuk beberapa saat. Setelah itu, dia mulai berbicara dengan nada sedikit malu. Sebenarnya, aku belum pernah melihat hal-hal kecil ini sebelum aku bertemu denganmu. Ji Hao memikirkan fakta bahwa pria misterius itu telah menukar mantra dan dengan 9 kata rahasia darinya, dan selama bertahun-tahun, dia mengajarinya gerakan pembukaan langit, pemecahan bumi, dan semuanya tumbuh berturut-turut. Menghubungkan dengan apa yang dikatakan pria misterius itu sebelumnya, Ji Hao langsung menyadari bahwa pria misterius ini adalah orang yang kasar. Seorang pria yang murni kasar, yang tidak tahu apa-apa selain menggunakan kekuatan fisik sederhana. Dalam hal casting sihir dan manipulasi, pria misterius itu bahkan mungkin tidak lebih baik dari Ji Hao. Adapun gerakan pembukaan langit, pemecahan bumi dan segala sesuatu tumbuh, itu pasti kreasi barunya dalam beberapa tahun terakhir setelah dia mencapai mantra dan dengan 9 kata rahasia dan diam-diam mempelajari beberapa dao hebat Yuyu. Tiba-tiba, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar seperti air. Sementara itu, gelombang kekuatan alam yang kuat tanpa henti melonjak ke tubuh Ji Hao melalui mata langit. Sebelumnya, Ji Hao sudah bisa menyerap kekuatan alam pada tingkat yang sangat tinggi selama kultivasinya. Tapi sekarang, mata langit telah menarik kekuatan alam ke dalam tubuhnya pada tingkat yang lebih tinggi, itu lebih dari 10 kali lebih tinggi dari tingkat biasanya. Selain itu, tingkat ini telah meningkat dengan sangat cepat dan tanpa akhir, karena mata langit mulai bergabung dengan tubuh Ji Hao untuk tahap berikutnya. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Ji Hao akhirnya mengerti perasaan makhluk bulan purnama yang kuat. Dia sekarang memiliki kekuatan alam yang tak ada habisnya yang terkandung di tubuhnya, dan dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan kekuatan alam sama sekali. Selain itu, kekuatan rohnya dipelihara oleh kekuatan alam di dalam tubuhnya. Akibatnya, sekarang tidak peduli seberapa kuat sihir yang dia lemparkan, kekuatan spiritualnya akan selalu berlimpah. Retak, benang tipis yang menjangkau dari mata langit bulan purnama telah benar-benar menyatu dengan tengkorak di kepala Ji Hao. Ji Hao merasa seperti petir yang tak terhitung jumlahnya telah menyambar otaknya, bersamaan dengan itu, banjir ingatan yang sangat kuat meraung ke dalam roh primordialnya. Tanpa kesadaran apapun, hanya gambar murni yang memasuki rohnya. Ji Hao memperhatikan seluruh hidup Jialu Yuanjia, dari hari dia lahir hingga hari dia jatuh, seperti menonton film. Semua ingatan tentang pria bulan purnama yang kuat ini sekarang telah diserap oleh otak Ji Hao. Jialu Yuanjia lahir di keluarga bangsawan, keluarga Jialu, keluarga kerajaan bulan purnama. Setiap generasi kaisar yang berkuasa di bulan purnama harus berasal dari keluarga Jialu. Jialu Yuanjia adalah putra bungsu seorang kaisar yang berkuasa di bulan purnama. Jialu Yuanjia sangat berbakat, efisiensi kultivasinya sangat tinggi. Dalam waktu sekitar 10 tahun, dia telah mencapai tingkat penyihir ilahi. Setelah itu, untuk pertama kalinya, dia bergabung dengan perang besar antara umat manusia dan non-manusia. Di daerah dataran yang tak terbatas, pasukan manusia yang besar menunggang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan burung besar membentuk garis pertahanan sepanjang puluhan ribu mil sambil bergegas. Berdasarkan ingatan Jialu Yuanjia, ketika dia berada dalam perang, umat manusia tidak sekuat masa kini. Di antara para prajurit manusia yang dilihat Jialu Yuanjia, hanya 1 dari 1000 yang memiliki baju besi logam. Sebagian besar yang lain mengenakan semua jenis kulit binatang buas, beberapa bahkan memiliki tubuh telanjang, memegang tongkat kayu sebagai senjata. Jialu Yuanjia meluncurkan gerakannya.
Dia mengulurkan sepasang tangannya dan membiarkan kekuatan spiritualnya melonjak seperti banjir. Kekuatan alam merasakan keinginannya dan berubah menjadi tsunami yang menakutkan, dengan gila-gilaan meraung ke arah para prajurit manusia itu. Pada awalnya, ribuan petir seukuran tangki air turun dari langit, kemudian bola petir raksasa bercampur dengan lava jatuh. Batu meteorik radius 100 meter yang tak terhitung jumlahnya menghantam dari langit yang lebih tinggi, meninggalkan aliran asap hitam yang panjang dan tebal di udara. Dimanapun batu-batu meteorik ini mencapai, semua prajurit manusia dihancurkan menjadi lumpur. Gelombang luar biasa terangkat dari tanah, mencapai langit dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi ribuan duri es tajam sepanjang puluhan meter, yang menembus dengan cepat. Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya ditembus oleh duri es raksasa itu. Kemudian, duri es itu tiba-tiba berubah menjadi petir yang berapi-api dan meledak. Darah memercik kemana-mana, bersama dengan potongan tubuh yang patah. Tapi selanjutnya, kabut hitam mengembang keluar dari tanah, melahap semua darah dan daging. Tanah bergetar, dan pegunungan bergetar, saat gempa bumi yang merusak dimulai. Jialu Yuanjia sedikit menjentikkan jari-jarinya dan membuat bumi berjarak ribuan mil dalam radius terbelah. Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh perpecahan yang luar biasa di tanah, setelah itu perpecahan bergabung kembali dan meremas prajurit manusia itu sampai mati. Adegan perang yang kejam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemampuan menakutkan dari orang-orang bulan purnama mengubah mereka menjadi barpet super dalam perang, dan prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya mati dalam liputan kekuatan brutal mereka. Sungguh kemampuan yang menakutkan. Ji Hao diam-diam memperhatikan ingatan Jialu Yuanjia sambil bergumam, tapi semua kekuatan ini sekarang milikku. Bersambung.